wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahabbati fillah, saudara dan saudariku semua yang tergabung dalam kajian bersama tim pekerja mengaji, ya, perlu kita ulang materi-materi. Terkadang ada materi-materi baru, maklumat baru dari para ulama, dan materi-materi yang kadang saling melengkapi dari satu kitab dengan kitab-kitab yang lainnya. Dalam hal ini kitab yaitu Bekam dan Al-Fasdu. Bekam dan Al-Fasdu termasuk salah satu pengobatan yang identik digunakan untuk mengobati kasus masalah kesehatan atau penyakit di dalam tubuh yang menunjukkan ekses atau berlebihan. Ya, cara ini sudah ditemukan sejak zaman Hippocrates. Ya, sudah ada terapi-terapi semacam ini, termasuk juga terapi Fasdu. Ya, juga di zaman Al-Harith bin Kaldah, bahkan disebutkan sejak zaman Fir'aun sudah ada terapi semacam ini, yaitu terapi pengobatan Fasdu, ya, terapi pengobatan klasik. Begitu pula Bekam, ya. Bekam juga masuk dalam terapi klasik, bahkan ditemukan sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Ya, ada yang mengatakan 2.500 tahun sebelum Masehi sudah ada, tetapi di zaman Nabi SAW, ya, menjadi terapi ini menjadi bagian dari sunnah, ya, menjadi bagian dari sunnah karena disebutkan dalam sekian banyak hadis, ya, Nabi sendiri melakukan terapi ini, sering beliau minta dibekam, dan juga Nabi SAW sendiri di antaranya memberikan upah pada ahli bekam. Wa rahimakumullah, terutama hadis yang terkait dengan ketika momen Isra dan Mi'raj, yang mana Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha, tidaklah melewati para malaikat kecuali malaikat mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk umatnya berobat dengan bekam. Nah, ilmu pengobatan adalah termasuk yang menduduki kedudukan terbesar dalam kitab-kitab para ulama juga. Nah, dalam kitab-kitab para ulama, dan sering dalam kedokteran klasik Arab ini, ya, kalau disebutkan ada terapi bekam, mesti diimbangi atau diiringi dengan terapi Fasdu dalam pembahasannya, karena ini juga merupakan terapi yang sama-sama mengeluarkan darah, tetapi ada konsep yang berbeda pada terapi ini. Dan sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh layak untuk dikeluarkan, harus untuk dikeluarkan. Karena jikalau antara yang masuk ke dalam tubuh, kemudian yang dikeluarkan tidak seimbang, maka akan menimbulkan madatun summiyah, akan menimbulkan racun. Nah, pengeluaran dari tubuh bisa dengan permisi, BAB, seperti juga BAK, buang air kecil, juga seperti mengeluarkan lewat keringat, ya, juga terapi Fasdu, terapi bekam, terapi memuntahkan apa yang ada di mulutnya, terapi dengan dibuang, bikin perut ini diare, ya, atau terapi dengan puasa, ya, masih banyak lagi terapi untuk mengosongkan tubuh kita dari unsur-unsur yang berbahaya jika apa yang masuk dan yang keluar tidak seimbang. Ini rahmatullah jami'an, pengobatan-pengobatan di masa silam yang sering digunakan di antaranya adalah metode pengobatan Yunani, metode pengobatan al-fara'anah, ya, Fir'aun, karena di zaman Fir'aun termasuk orang-orang Mesir, ya, orang-orang yang mahir di zamannya dalam ilmu pengobatan.
Mereka yang pertama kali di antara yang menemukan seperti balsam pada mumi, ya, dan lain-lain dari cara-cara mereka dalam hal pengobatan. Juga Persia, ya, Romawi, Arab, India, ya, Cina, mereka juga punya metode ilmu-ilmu pengobatan. Yang perlu difahami, ilmu pengobatan kedokteran klasik Arab dibagi menjadi dua. Ada yang datang dari Nabi SAW, maka ini bisa dinisbatkan tibbun nabawi. Ada yang nggak datang dari Nabi, tapi apa? Melalui tajrubah, bil fikr wan nazar, dengan melalui penelitian. Maka ini pengobatan klasik. Ya, cukup dikatakan pengobatan klasik. Dan mereka mendapat teori pengobatan klasik ini dari turun temurun, bisa jadi kakek moyang mereka sampai dari sebelum zaman Nabi SAW. Bekam yang dikenal dengan hijamah, juga fasdu, ya, intinya sama-sama mengeluarkan darah. Ya, intinya mengeluarkan darah. Dan dari masa silam mereka sudah paham konsep sehat sakit ternyata terkait dengan darah. Ya, sehat sakit ternyata terkait dengan darah. Nah, oleh karena itu mereka menjadikan konsep pengobatan dengan darah ini, ya, mereka dalami melalui diantaranya titik-titik cara pembekaman, mana waktu yang tepat, ya. Nah, yang bermanfaat dilakukan kapan, mereka paham. Nah, seperti bekam, ya, di zaman Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah juga pernah kena pusing, ya. Rasulullah juga dibekam ketika pusing, ya. Juga pernah ketika terkilir, ya, jatuh dari tunggangannya, kakinya juga dibekam. Nah, dan banyak sekali hadis-hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah dibekam dalam keadaan beliau berihram, ya. Juga Rasulullah SAW pernah dibekam dalam keadaan beliau puasa. Nah, ini rahimahumullah, karena apa yang dilakukan Nabi SAW, mereka meyakini orang-orang di masa silam dari para ahli pengobat, mereka meyakini apa yang dilakukan Nabi pasti ada hikmah, ya, pasti ada hikmah, baik apa yang dilakukan Nabi terkait urusan agama atau urusan dunia, dan mereka meneliti titik-titik yang pernah dilakukan Nabi SAW dalam pembekaman, ya, dalam pembekaman. Nah, juga mereka meneliti Nabi SAW menganjurkan bekam yang terbaik diantaranya tanggal 17, 19, 21. Ternyata dibahas oleh Ibnu Qayyim dan yang selainnya, apa dibalik hikmah dibalik tanggal-tanggal ini? 17, 19, 21 adalah tanggal hijri yang dimana darah kita yahij. Darah kita dalam keadaan mendidih dan menumpuk. Nah, mendidih dan menumpuk. Begitu pula nggak heran. Mungkin Anda pernah dengar ada syariat atau Anda sering lakukan, sudah merutinkan, seperti puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan 13, 14, 15 Hijriah. Dan ini semua terjadi di tengah bulan, ya. Dan di tengah bulan inilah saatnya darah itu mendidih dan naik ke permukaan, dan bekam sangat ajib di bulan seperti ini. Dan Ibnu Qayyim tidak merekomendasi pembekaman dilakukan di awal bulan atau pembekaman dilakukan di pekan pertama atau pekan keempat, tapi yang direkomendasi adalah di 2 pekan tengah-tengah dari bulan Hijri. Saat itu darah naik, ya. Kalau sudah darah naik, biasanya apa yang timbul? Gatal-gatal, tubuh panas, kadang juga berdampak kepada psikis, marah dan lain sebagainya. Wah, ada bimbingan apa? Ada bimbingan puasa, juga ada bimbingan diantaranya bimbingan untuk mengeluarkan darah, ya, dengan bekam. Fasdu dan bekam sama-sama mengeluarkan darah, ya. Fasdu dan bekam sama-sama mengeluarkan darah, tetapi ada perbedaan antara fasdu, bekam, dan donor. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau bekam, sasaran target, ini perbedaan yang pertama, sasaran target pembuluh darah yang dikeluarkan adalah pembuluh darah kapiler, pembuluh darah tepi yang dekat dengan kulit, Dan di zaman Nabi SAW, ya, bahkan disebutkan Nabi SAW pernah dibekam
Dengan apa? Dengan qarn. Qarn itu dengan tanduk. Ya, dengan tanduk. Kalau orang Cina dengan kaca, ya dengan api, tapi kalau Nabi SAW dengan tanduk. Ya, tanduk hewan dipotong ujungnya, kemudian disedot pada daerah yang mau dibekam, setelah disedot ditutup. Ya, tarikan pertama untuk menaikkan darah, untuk mengumpulkan darah, untuk mengurangi nyeri, kemudian disayat dengan apa? Bisa dengan di masa silam ada namanya mus, silet yang kecil, juga kadang pakai pisau, kadang pakai pedang. Nah, kemudian diisep lagi, setelah dilukai, kemudian ditutup lagi. Nah, makanya ada hadis Nabi SAW, aftarul hajim wal mahjum. Batallah puasa orang yang membekam dan dibekam. Kenapa? Karena di masa silam, pembekaman di masa silam menggunakan tanduk hewan. Ya, memungkinkan si pembekam dan yang dibekam batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Biasanya dengan sayatan mereka, sayatan pisau mereka yang besar, ya menyebabkan mereka lemas dan pingsan. Kedua, bagi si pembekamnya karena menggunakan tanduk, mereka menghisap, ya mereka menghisap, maka pada saat itu yang terjadi adalah ya darah bisa masuk ke dalam mulut. Darah bisa masuk ke dalam mulut. Nah, sehingga membatalkan puasa. Tapi hadis ini kemudian mansukh, dihapus hukumnya, karena kenyataannya Nabi SAW pernah dibekam dalam keadaan dia puasa. Dan Anas bin Malik juga pernah ditanya, ya Anas, apakah engkau memakruhkan bekam di siang Ramadan? Ya, kemudian kata Anas bin Malik, tidaklah aku makruhkan kecuali aku takut dia akan lemas dan akhirnya dia tidak bisa mendatangi ketaatan Allah di siang hari, seperti banyak membaca Al-Quran, banyak berbuat baik dan sebagainya, karena lemasnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini sasaran pertamanya adalah pembuluh darah kapiler. Adapun pada fasku, ya, yang dicari sasarannya, targetnya bukanlah pembuluh darah kapiler, tapi pembuluh darah vena. Untuk bekam, pembuluh darah yang di permukaan. Untuk fasdu, pembuluh darah lebih dalam, pembuluh darah vena. Dan pembuluh darah ada yang dibahas diantaranya pembuluh darah vena, kapiler, dan pembuluh darah arteri. Nah, dan fasdu ya lebih dipilih dilakukan pada vena. Adapun pada arteri tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan ini hikmah sempurnanya Allah dalam menciptakan makhluknya. Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Allah sangat sempurna menciptakan semua makhluknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah betul-betul menyempurnakan ciptaannya dengan sempurna ciptaan, anatomi dan fisiologi, termasuk terkait pembuluh darah. Allah Subhanahu wa taala jadikan pembuluh darah vena lebih ke atas dekat permukaan kulit, dan pembuluh darah arteri dia di bawah dan tak nampak kasat mata kecuali pada bayi. Dan ini hikmah, karena pembuluh darah arteri itu berasal dari jantung ke seluruh tubuh. Ketika yang terputus pembuluh darah arteri karena hentakan jantung yang sangat kuat, maka jantung akan banyak terdorong keluar dan cepat habis. Tetapi Allah jadikan yang di atas permukaan adalah pembuluh darah vena, bukan arteri. Nah, sehingga ketika dia terluka lebih cepat beku, ya, dan dia membawa darah-darah yang kotor. Kalaupun luka, ya darah yang kotor yang dikeluarin itu juga manfaat bagi dia. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dan sempurnanya Allah ciptakan pembuluh darah ini diantaranya juga sebagai bahan diagnosa, sebagaimana disebutkan Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mansuri fi Tibb, dia sebutkan di antara ciri-ciri orang yang livernya kuat, ya, ciri-ciri orang yang livernya kuat, pembuluh darahnya nampak di atas permukaan kulit. Dan ciri-ciri orang yang livernya lemah, ya, pembuluh darahnya tak nampak di atas permukaan kulit, dan dia kecil. Oh, ini ajaib, ya. Ternyata ulama-ulama klasik bisa mendeteksi dari penampilan seperti ini.
ya, yang nampak dari pembuluh darah dan lain sebagainya. Rahimakumullah. Kemudian terkait dengan perbedaan antara fasdu dengan donor darah. Fasdu dengan donor darah. Sama-sama dua-duanya mengeluarkan darah, tapi tujuannya berbeda. Donor darah diambil darahnya untuk dimanfaatkan lagi untuk orang lain. Namanya untuk dimanfaatkan untuk orang lain, butuh darah yang bersih. Ya, melalui proses penyaringan dan lain sebagainya. Darah pada kasus donor darah, mereka akan ditolak bagi orang yang hendak mendonorkan, ya, dengan keluhan-keluhan atau darahnya yang bermasalah. Seperti apa? Seperti darah misalkan HB terlalu tinggi, katakan 18, tidak diperbolehkan donor. Kemudian trombosit terlalu tinggi, kemudian kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, kekentalan darah tinggi, kemudian juga subhanallah di antaranya juga dia selepas kena COVID, dia punya virus, ya, dan lain sebagainya, dari kelainan atau darah yang menunjukkan dia berlebihan seperti ini, maka tidak dianjurkan untuk donor darah, ya, tidak dianjurkan untuk donor darah. Lain halnya dengan fasdu, ya, fasdu ini darah nggak mau dipakai, nggak dikenakan lagi atau nggak digunakan lagi, sehingga memang dia dibuang, ya. Ketika darah yang kotor dibuang, timbullah darah baru, dan darah baru ini adalah, ya, nutrisi terbaik bagi tubuh kita, bagi sel-sel kita. Nah, dan darah itu adalah termasuk obat. Darah termasuk obat. Coba kalau kita tadabburi hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, ya, sebagian ulama mengamalkan hadis ini, ya, tapi Syekh Albani mensahihkan hadis ini, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yutimmu wa yusqihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Bagaimana cara Allah memberi makan dan minum? Ternyata melalui darah. Ketika orang sakit nggak nafsu makan, ketika orang sakit lidahnya pahit nggak nafsu makan, ketika orang sakit demam, ya, ketika orang sakit tubuhnya menjadi panas, ini semua bioritma dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan saat itu leukosit dia Allah naikkan, dan darah itu adalah obat bagi orang yang sakit. Subhanallah. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Maka mengeluarkan darah juga termasuk salah satu terapi pengobatan. Ya, apalagi ada jenis orang yang makan terlalu banyak, nggak pernah olahraga, al-fadhail, ekskresi, nggak ada yang keluar, maka terapi ini sangat cocok. Ya, juga ada yang Ibnu sebutkan, ada juga terapi hammam al-araq. Ya, terapi seperti terapi mandi sauna. Itu juga bermanfaat bagi mereka yang nggak mau olahraga tapi makan banyak. Nah, nggak mau olahraga tapi makan banyak. Nah, untuk menyeimbangkan antara masuk dan keluar, maka ini perlu dilakukan. Sebagaimana ada istilah water treatment, maka ada istilah blood treatment. Ima dengan bekam, ima dengan fasdu, ima dengan donor. Nah, dan sebenarnya pada kasus seperti bekam, darah yang keluar juga berbeda. Darah yang keluar pada kasus bekam adalah darah yang murni kotor. Darah bersih tidak ikut keluar, sel darah putih juga tidak ikut keluar. Subhanallah, ini ajaib. Nah, adapun pada kasus fasdu, ya, sama dengan donor. Darah bersih keluar, sel darah putih keluar, sel darah merah keluar. Ya, akan tetapi kalau kita perhatikan terapi fasdu, ya, jangan Anda praktek seperti donor darah. Ambil satu titik, dimanfaatin keluar sampai banyak, selesai. Sebenarnya pada fasdu, ya, ada seni dalam menentukan titik. Bahkan disebutkan ada sekitar 30-33 titik di dalam tubuh kita. Di kepala saja ada 17 titik. Di belakang telinga, di bibir ada 4, 1, 2, 3, 4, di hidung ada 1, di bawah dagu, kemudian di kepala, kemudian di belakangnya sedikit, di belakang sedikit, titiknya sangat banyak sekali. Nah, dan ini adalah seni pengobatan fasdu. Seni pengobatan fasdu. Adapun donor darah yang digunakan hanya 1 titik. Dan ingat, bagi terapis fasdu,
ya. Dan juga pasien yang di fasdu, ingat, hati-hati, ya. Hati-hati apa? Jangan tamak dan rakus dengan darah. Fasdu bukan untuk banyak-banyakan darah, tapi apa? Keluar darah sekaligus memanfaatkan titik yang ada. Nah, subhanallah, juga yang perlu diluruskan, banyak sekali terapis bekam benci dengan terapis fasdu. Terapis fasdu benci dengan terapis bekam. Terapis fasdu dan bekam dibenci sama orang-orang PMI, donor darah. Orang donor darah benci dengan terapis ini. Nasallahu afiyah. Tidak usah apa benci-bencian. Dan ini intinya semua pengobatan. Dan adalah seni. Ya, ini adalah seni. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan ada beberapa hari lalu orang di fasdu sampai meninggal, malpraktek, korban jiwa. Kemudian fasdu mau dilarang, ya susah juga. Ini sebenarnya manfaatnya besar sekali. Namanya malpraktek terjadi. Bukan hanya fasdu, bekam pun ada yang meninggal karena dibekam. Ya, lebih-lebih praktek operasi dan dokter modern pun juga ada yang meninggal gara-gara diopnam dan lain sebagainya. Artinya semua terjadi pada siapa saja dan memungkinkan terjadi. Tinggal kehati-hatian kita sebagai terapis. Dengan cara apapun terapi kita, cara pengobatan kita, pasti ada bahaya yang kita untuk pelajari, warning agar kita tidak mendatangi bahaya tersebut, malapetaka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahmanakumullah, kalau orang sudah dalam keadaan lemah, ya, defisiensi, lemah, maka jangan difasdu. Seperti orang HB-nya sudah drop, ya. Kemudian tensinya drop, gula darahnya drop, ya. Kemudian berikutnya dia sedang mengalami diare lagi, badannya kurus kering, maka ini hendaknya jangan sampai di fasdu, kecuali jika dalam keadaan darurat, itu pun cuma sedikit, ya, itu pun cuma sedikit. Barakallahu fikum. Fasdu ini paling cocok untuk kasus apa saja. Pertama, paling cocok untuk kasus ekses yang berlebihan, ya, dengan gejala-gejala seperti misalkan kolesterol, bahu tegang, ya, orang darah tinggi, kepala pusing, orang yang kekentalan darah tinggi juga, insomnia, susah tidur juga. Nah, ada juga di antaranya yang mengeluh kesemutan. Ini menunjukkan apa? Darah kotor dan kental. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang melakukan terapi seperti ini, terapi makanan juga perlu diperhatikan. Bukan hanya fasdu saja, tapi makanan nggak dijaga. Kalau sudah darah kental, berarti nasihatkan, Anda nggak boleh konsumsi manis pekat. Ya, Anda harus imbangi dengan minuman. Ya, atau ketika makan, Anda imbangi, di antaranya ada panas, ada dingin. Sama konsep berpasang-pasangan. Kalau ada berlebihan di dalam tubuh, berarti perlu dibuang. Dibuang dengan cara apa? Fasdu, bekam, donor darah, memuntahkan, bikin cuci perut, dan lain sebagainya. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Berikutnya rahmani wa rahmakumullah, ya, yang perlu kita bahas bahwasanya bekam ini masuk dalam jadwal tibbun nabawi. Tetapi fasdu tidak masuk dalam jadwal tibbun nabawi. Berbeda dengan bekam, ya, berbeda dengan bekam. Pertama, mereka mengatakan ini sebenarnya fasdu masuk tibbun nabawi karena Ibnu Qayyim mengatakan fasdu itu hakikatnya adalah bekam. Ini salah, pendapat yang kurang pas. Karena caranya yang jelas berbeda, ya. Caranya berbeda. Contoh, pada bekam caranya dengan dikop dulu, ya, diisep dulu, disayat, diisep lagi, dan sasaran targetnya adalah pembuluh darah tepi bagian atas. Sedangkan pada fasdu, ya, caranya jelas beda, nggak pakai kop, zaman dulu pakai pisau, zaman sekarang pakai jarum misalnya, dicari pembuluh darahnya yang nongol, yang nampak. Nah, tentunya cara beda, sehingga apa? Jawaban kalau menisbatkan Ibnu Qayyim, ya, dan ini alasan kurang tepat. Kedua, mereka ada yang mengatakan, ya, bahwasannya ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Tabrani dalam Al-Kubra, Al-Baihaqi juga, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan yang selainnya, Abu Nu'aim juga
hadis yang disebutkan diriwayatkan mereka, khairu ma tadawaitum bihi al-hajma wal fasda. Sebaik-baik Anda berobat adalah dengan bekam dan fasdu. Ya, hadis ini hadis yang bermasalah. Bahkan ada perawi-perawi yang pendusta. Perawi yang pendusta yang meriwayatkan dari sini. Ya, ada hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi tanpa riwayat, tanpa ada kata-kata al-fasdu. Jadi cuma apa? Khairu ma tadawaitum bihi al-hajma. Sebaik-baik Anda berobat adalah dengan yaitu bekam. Tidak ada lafaz fasdunya. Tapi perlu diketahui, apa-apa yang tidak datang dari Nabi, dari urusan dunia, bukan berarti dilarang. Ini bukan urusan agama. Kalau urusan agama, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau urusan dunia, Nabi apa? Ketika ditanya tentang dunia, Nabi juga bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham tentang urusan dunia Anda, termasuk dunia pengobatan, Nah, berikutnya yang ketiga, di antaranya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi telah mengirim seorang tabib, ba'atha Rasulullah SAW ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a minhu waraqan thumma kawwahu alaih. Pernah Rasulullah mendatangi Ubay bin Ka'ab, ya, kepada Ubay bin Ka'ab untuk apa? Untuk diobati dokter. Nah, dokter tersebut ternyata melakukan pengobatan dengan cara apa? Qata'u minhu irqan, yaitu dengan memotong pembuluh darahnya atau merobek pembuluh darahnya. Tsumma kawwahu alai, kemudian disengat dengan besi panas. Itu ajib. Dua pengobatan yang sangat ekstrim. Ya, dengan diambil darahnya oleh ular, dipotong pembuluh darahnya, ya, dari uratnya yang nongol, ya, termasuk juga demikian, ya, cara silam gigitan ular juga demikian. Kalau ada gigitan ular, dicari pembuluh darah yang dekat dengan gigitan ular, kemudian dipotong, dikeluarin darahnya. Ini cara yang sangat manjur. Ya, sengatan kalajengking juga demikian. Maka pembuluh darah yang bermasalah, maka dicari titiknya. Seperti pada masalah irqun nasa. Irqun nasa dalam bahasanya istialgia, yang sering kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Irqun nasa yang obat dari Nabi adalah ekor kambing. Ya, ini obat dari Nabi ekor kambing, istialgia. Nyeri pinggang, yaitu terjepitnya pembuluh darah yang ada di pinggul sampai ujung jemari kaki, biasanya sangat nyeri, sakit, ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau nggak segera diobati bisa menyebabkan kaki mengecil. Nah, karena apa? Pembuluh darah nggak ngalir ke kaki. Pengobatan kalau dari Nabi dengan ekor kambing, sudah kita bahas, dengan ekor kambing. Adapun pengobatan yang bukan dari Nabi SAW, tapi dari pengobatan Arab klasik, ya, dengan menggunakan al-fasdu ini. Di fasdu, di titik yaitu di titik apa? Di titik irqun nasa, namanya irqun nasa. Titik yang pembuluh darah yang ada menjulur, yang akhirnya menonjol di depan mata kaki, bagian luar kaki. Ya, dirobek pembuluh darahnya atau bisa dengan jarum ditusuk, ya. Kemudian apa? Kemudian dikeluarin darahnya. Walaupun keluar sedikit sudah cukup. Nggak harus dikeluarkan minimalnya, ya, 100 cc, minimalnya 250 cc, minimalnya setengah liter. Nggak harus. Cukup darah sedikit keluar, dan yang pertama keluar warna hitam, ini yang termasuk obat. Termasuk juga pengobatan klasik, irqun nasa juga termasuk apa? Berendam dengan ma'ul kibrit, air sulfur, berendam. Ini juga pengobatan. Juga al-huqnah bi al-milh, juga bisa dengan apa? Dimasukkan air garam, permisi akramakumullah, lewat lubang duburnya, kemudian dilakukan huknah. Ini juga obatnya. Juga obat, ya. Dan subhanallah, sebagaimana banyak jalan menuju kota Roma, kita katakan banyak jalan menuju kota Mekah, dan banyak jalan menuju kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini rahmatullah jami'an. Maka apa? Dalil yang ketiga ini yang dinisbatkan dari Rasulullah bahwasanya fasdu termasuk sunnah, ini salah, juga salah. Karena di sini apa? Rasulullah mengutus kepada Ubay bin Ka'ab tabib, dokter. Dan dokter di zaman Nabi yang terkenal 3 orang. Al-Harith bin Kaldah, ya, yang dia hidup di zaman Nabi, dan Nabi sering mewasiatkan para sahabat untuk berobat kepada dia. Padahal waktu itu yang berawal-awal dia belum masuk Islam. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian dia masuk Islam dan dia meninggal sehari bersamaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan dua-duanya sama-sama apa? Teracuni oleh makanan yang sudah dipasang racun ya oleh musuh-musuh Allah ini. Kemudian yang kedua Ibnu Abi Ramthah At-Tamimi. Nah, dan yang ketiga adalah Syamardal bin Kibath. Ya, dia berasal dari Afrika. 3 orang ini adalah dokter yang terkenal di zaman Nabi SAW. Yang paling terkenal adalah Al-Harith bin Kaldah. Dan waktu itu Nabi SAW sering mengirim Tabibul Arab yang terkenal, berarti Al-Harith bin Kaldah. Bisa jadi tabib di sini maksudnya adalah Al-Harith bin Al-Kaldah. Al-Harith bin Al-Kaldah. Saat itu tabib ini qata'a minhu arqan. Dia memotong pembuluh darahnya. Ya, summa kawahu alaih. Kemudian disengat dengan besi panas. Apakah ini termasuk sunnah? Nabi tidak mengatakan tolong fasdu dia. Enggak. Tetapi ini ijtihad tabib itu sendiri untuk memfasdu dia. Untuk memfasdu dia. Wallahu a'lam bissawab. Wa ini rahmatullah jami'an. Kemudian apa bedanya kapan pantas difasdu, kapan pantas untuk dibekam? Kapan pantas untuk difasdu, kapan pantas untuk dibekam? Disebutkan oleh Al-Muwaffaq Al-Baghdadi ya, bahwasanya bekam itu sangat bagus untuk membersihkan tubuh bagian atas. Karena yang dibersihkan adalah pembuluh darah kapiler, tubuh bagian atas. Dan dia sangat cocok dilakukan di musim panas. Karena ketika musim panas, apalagi di 2 pekan di tengah bulan, pembuluh darah naik ke atas, kotoran juga ikut naik, ya. Ini sangat bagus untuk membersihkan. Tetapi kalau fasdu dilakukan apa? Li'a'makil badan, untuk masalah kesehatan yang ada di dalam tubuh. Dan dia dilakukan di musim dingin sangat efektif. Sangat efektif sekali di musim dingin. Maka semua punya keutamaan. Ya. Bekam kapan, fasdu kapan, semua punya keutamaan. Tanpa harus menjadikan salah satunya bertentangan. Terapis bekam nggak suka dengan terapis fasdu. Terapis fasdu nggak suka dengan terapis bekam dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian terkait fasdu, ini titiknya banyak sekali. Fasdu dan bekam semua punya titik. Di antaranya disebutkan titik yang di kepala untuk pusing dan menjernihkan mata. Ketika didapati limpa yang lemah, yang difasdu di tangan, ya, antara khinsir dan binsir, ya, semua punya kelebihan masing-masing. Untuk irqun nasa punya masalah pada isialgia, yang difasdu titik irqun nasanya. Orang lama hamil, ya, gangguan masalah kesuburan, dan juga ada sumbatan pada saluran sperma, maka yang difasdu adalah titik solvin, lawan dari lokasi titik irqun nasa berseberangan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahmatullah jami'an, ya, al-fasdu ini tentunya apa? Disebutkan oleh para ulama silam, kenapa bekam lebih masyhur daripada al-fasdu? Ada 2 sebab inti, sebab terbesarnya. Yang pertama, mereka berpendapat fasdu lebih susah daripada bekam. Ya, fasdu lebih susah daripada bekam, dan juga selain itu fasdu lebih banyak efek sampingnya. Kenapa? Bagi mereka nggak menguasai, bisa fatal fasdu ini jika dilakukan. Minimalnya seperti pingsan, dan maksimalnya naudzubillah kalau ada
hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan nyawa. Nasallallahu alaihi. Penyebab yang terbesar berikutnya adalah mereka sudah tahu bahwasanya fasdu bukan sunnah dan bekam itu sunnah, sehingga mereka lebih memilih bekam. Nah, alhasil sekali lagi walaupun bukan sunnah, bukan berarti dilarang, bukan berarti dilarang. Dan kitab tentang fasdu sangat banyak sekali ditulis oleh orang muslim ataupun non muslim. Nah, di antaranya Hippocrates sudah menulis kitab tentang al-fasdu wal hijama, fasdu dan bekam. Padahal 370 tahun wafatnya, sebelum Nabi Isa lahir 370 tahun, beliau sudah menulis buku tentang fasdu dan bekam. Nah, dia sudah menulis buku dan bekam. Begitu pula Jalinus juga demikian, menulis fasdu dan bekam juga. Dan yang seterusnya, kitabnya sangat banyak sekali. Ini menunjukkan apa? Ilmu ini ya jangan ditinggalkan. Mereka membahas untuk apa? Untuk masa umat setelahnya dan setelahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimahumullah, ya, bekam ya dan fasdu ini bahkan bisa untuk terapi penyakit-penyakit yang subhanallah katanya nggak ada obatnya. Katakan hepatitis, katakan HIV. Subhanallah, ternyata darah kita itu obat. Ternyata darah kita obat. Cuma hati-hati dengan terapis. Kalau betul-betul ada malpraktek ya dan mengalami atau kembali kepada diri dia, ya maka penyakit menular ya tentunya nggak akan menular dengan zat. Tapi apa? Menular karena apa? Murni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati bagi mereka terapis-terapis yang bermain dengan darah, sangat perlu kehati-hatian. Ya, makanya terapi bekam lebih digemari dan lebih mending dibanding terapis fasdu. Karena apa? Resiko pada orang lain dan resiko pada dirinya sendiri. Nah, boleh saja dilakukan tentunya dengan apa? Dengan ada SOP-nya. Nah, makanya pemerintah belum mengeluarkan izin ya karena pertimbangan dengan terapisnya. Pertimbangan dengan terapisnya, bagaimana mereka menangani kasus pasien ini, ya penanganan limbah dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan materi bisa melalui ketika munculnya pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustazi atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama ada dari orang umum. Bismillah, mohon izin bertanya kepada Ustaz. Saya pernah bekam, darah keluar, tapi 1-2 jam setelahnya malah kelayangan, terasa mau pingsan. Sejak itu saya tidak berani lagi berbekam. Kira-kira kenapa ya Ustaz? Nah, pertanyaan bagus. Kalau Anda pingsan, ada sebabnya. Anda setelah dibekam, tubuh merasa kedinginan, ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Perlu kita ketahui, konsep perlu difahami. Bekam ini mengeluarkan sesuatu yang berlebihan. Kalau Anda sebaliknya dalam posisi bukan ekses, bukan berlebihan, tapi defisiensi, seperti apa? Anda misalnya kelelahan, malamnya begadang, atau tensi sedang rendah, gula darah rendah, ya, Anda fisik sedang lemah, maka kalau dibekam akan berbahaya. Maka kembalikan tubuh fisik Anda dulu, setelah itu silakan berbekam. Naikkan kondisi Anda, maka silakan berbekam. Anda dalam keadaan minus, kemudian yang minus di dalam tubuh dikeluarkan, akan tambah minus kondisi Anda. Itu bahasa gampangnya insya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana terapi secara tibu nabawi untuk tubuh yang mudah sekali masuk angin? Contohnya bentuk masuk anginnya adalah diare, kembung, lemas. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, masuk angin sebabnya macam-macam. Bisa sebab dari luar, ya,
Sebab dari luar seperti apa? Seperti Anda terpapar oleh apa? Daerah yang memang banyak angin masuk. Dan bisa sebab dari luar berupa makanan. Kombinasi makanan Anda yang salah. Makanannya kombinasinya satu jenis. Ya, misalkan panas lembab ketemu panas lembab, menimbulkan uap dan angin. Yang berikutnya bisa jadi makanan itu sendiri mengandung gas, seperti kubis, seperti juga singkong, ya, sehingga ketika makan Anda timbul angin di dalam perut. Nah, kemudian juga bisa dari ilmu modern, bisa jadi Anda punya masalah pada lambung, bakteri di lambung, misalkan Haemophilus pylorus, atau Anda ada masalah di usus, ya, mengalami diare. Ketika diare peristaltik usus meningkat, ketika peristaltik usus meningkat, maka apa? Yang harusnya usus itu 1 menitnya 3 sampai 33 kali, gerakan usus menjadi apa? 50 kali atau lebih. Sehingga apa? Timbul uap dan angin juga. Nah, alhasil uap dan angin ini jika numpuk di tubuh akan menimbulkan bahaya. Sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, ya, kalau numpuk di tubuh kemudian diserap, diedarkan oleh darah dari usus di bawah darah, kemudian uap angin tersebut menumpuk di kepala, bisa menyebabkan sakit mata, konjungtivitis, bisa flu, bisa suara ngorok, masalah tenggorokan, bisa infeksi paru-paru, bisa nyeri pada jantung, dan bisa pada pusing. Akhirnya berujung kepada hadis Nabi dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ketika Nabi bertanya kepada laki-laki Badu ini, apakah kamu pernah kena demam? Dia nggak tahu demam, dan akhirnya dia menjawab dia nggak pernah demam. Kemudian, apakah kamu pernah kena pusing? Kemudian orang Badu bertanya, apa itu pusing? Dijawab Rasulullah, pusing adalah uap atau angin yang menumpuk di kepala dan menyerang saraf. Nah, ini penyebabnya ini. Nah, orang Badu ini nggak pernah pusing, nggak pernah demam. Kemudian sampai Nabi berkata, kalau ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah orang tadi, ini laki-laki ini, yang dia seumur-umur nggak pernah sakit. Nah, berarti apa? Uap ini perlu dikurangi. Bagaimana cara mengurangi uap? Di antaranya perbaiki pola makan Anda, kombinasinya. Ya, kalau diare diobatin diarinya. Nah, kalau subhanallah, di antaranya konsumsi makanan yang bergas ya dikurangi pantangannya. Ya, dari minuman bersoda, kemudian juga dari kubis, dari singkong dikurangi. Nah, atau dihentikan dulu, kemudian juga uap bisa dikeluarin dengan cara berbekam. Ya, atau bisa herbal semacam kustul hindi. Selepas minum kustul hindi atau jahe, biasanya sendawa dan buang angin. Jadi termasuk mengeluarkan uap. Ya, bekam juga demikian. Diangkat bekam di daerah tertentu keluar uapnya. Fasdu juga mengeluarkan uap, ya, dari dalam darah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair ya Ustazi atas jawabannya. Pada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dapat mengirimkan melalui WhatsApp di nomor 081 222 7234 atau tetap berinteraksi langsung bersama tadi melalui ada pertanyaan lagi dari chat ya Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas Kang Wildan. Suaranya kecil banget. Tes, apakah sudah terdengar Ustaz? Belum jelas. Masih kecil. Apa sudah terdengar? Nah, ini lebih baik. Baik, apa? Pertanyaan selanjutnya, kalau bagian punggung di belakang dada, dekat tulang belakang, kadang sering sakit dan nyeri perih, itu karena makanan atau postur tubuh ya Ustaz? Dan bagaimana cara mengobatinya? Apa perlu bekam atau cukup makanan saja Ustaz? Qadarullah di tempat Ana belum ada fasdu Ustaz. Jazakumullah khair. Wajazakumullah khair. Nah, perlu dilihat lokasinya.
Jika lokasinya pada tulangnya, ya, maka perlu dilihat, ya, biarkan dia duduk, kemudian ditekan, diraba tulang punggungnya. Kalau ada yang bengkok, bisa jadi nyerinya dari situ. Pernah kami dapati kasus, ya, beberapa saudara kita yang sakit mengeluhkan sakit mah dan sesak, ya, sudah berobat ke sana kemari setahun tidak kunjung sembuh. Ternyata penyebabnya adalah tulang yang ternyata ada yang menekan, ya, menekan saraf yang sejajar dengan titiknya lambung dan paru-paru. Nah, ketika tulang sudah dibenahi, ya, ketika itu juga masya Allah sakit mahnya hilang, dan juga sakitnya punggungnya juga hilang, seseknya juga hilang. Nah, Anda perlu tegakkan diagnosa, dicek dulu tulang punggungnya ada bengkok apa enggak, barangkali punya ronsen juga perlu diperhatikan. Kalau nggak ronsen nggak apa-apa, dicek aja, kemudian dilihat, ya, kalau ternyata karena aktivitas pekerjaan. Nah, pekerjaan sehingga timbul apa? Joint sprain, joint strain, ya. Ototnya mengalami masalah tegang, maka yang diobati ototnya, dikendorkan ototnya, ya, dikondorkan ototnya. Bisa Anda konsumsi ekor kambing yang tujuannya memanfaatkan prostaglandin, kandungan prostaglandin pada ekor kambing ini sebagai apa? Sebagai anti nyeri dan anti radang, dimanfaatkan. Nah, juga kemudian bisa dia kasih pemberikan penghangat di tulang punggung Anda, dan yang ajibnya Anda bisa olahraga, lakukan olahraga. Jika memang sebabnya ada apa? Ada karena seperti yang tegang dari saraf, ada pembuluh darah yang terjepit di antara otot-ototnya, lakukan olahraga itu penting. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang lain? Baik, Ustaz. Tadi ekor kambing tadi diapakan, Ustaz? Nah, ekor Dibakar kan? kambing sebenarnya pengobatan dari Nabi SAW, ya, nyeri pinggang pakai ekor kambing isialgia. Tetapi kita bisa manfaatkan, ya, walaupun bukan untuk isialgia seperti nyeri pada punggung seperti karena masalah pada otot, ya, memanfaatkan hikmah di balik ekor kambing mengandung prostaglandin bisa dikonsumsi. Caranya bagaimana? Pertama, ekor kambing yang dicari adalah kambingnya kambing gibas, ya, kambingnya kambing gibas. Kenapa demikian? Karena lemaknya lebih banyak, ya, itu yang dimanfaatkan. Kemudian dibagi menjadi 3 dosis, satu harinya 1 dosis, direbus, ya, direbus, kemudian diminum ketika perut kosong. Wallahu a'lam bishawab. Sampai diminum sampai sembuh. Nah, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan langsung dari Raisen kepada Ummu Amar, kami persilakan. Nah, silakan Ummu Ammar. Ya, jazakumullahu khairan, host, jazakumullahu khairan, Ustadz. Ustadz, yang jadi pertanyaan dari masalah bekam tadi, apakah kalau berbekam itu harus dengan Muslim, Ustadz? Jadi apabila ada orang yang non-Muslim punya keahlian, apakah kita bisa berobat kepada orang tersebut? Yang kedua, apakah Ustadz merekomendasikan kiropraktik bagi orang yang sudah punya masalah bagian belakang tulangnya, Ustadz? Dan apa nasihat Ustadz bila terjadi sakit tulang bagian bawah, bagian belakang? Jazakumullahu khairan. Jazakillah khair. Nah, terkait dengan apa tadi, misalkan tulang belakang, ya, apakah dianjurkan kiropraksi, ya, kiropraktik, ya? Pertama, ini pengobatan sah-sah saja, yang jelas dilakukan oleh ahlinya, ya, dan malpraktek terjadi pada siapa saja. Ya, makanya Nabi bersabda, "Man tatabbaba walam yu'lam minhu at-tib min qabl fahuwa dhamin." Barang siapa dia praktek satu ilmu pengobatan tapi dia nggak pernah belajar sebelumnya, maka kalau ada kesalahan, maka dia yang sebagai penebus, sebagai penjamin. Ya, tentunya Anda silakan mau kiropraktik silakan, tapi dengan syarat diantaranya ahlinya. Ya, ahlinya tentunya ada pantangan-pantangan kapan tidak boleh dilakukan kiropraktik ini.
Kemudian terkait dengan apa tadi, bekam ya? Iya Ustaz. Terkait dengan bekam untuk Apakah boleh dilakukan atau kita datang kepada orang non-muslim? Muslim. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah boleh seorang wanita bekam kepada wanita ya non muslimah, ya non Islam? Apakah boleh? Ya, beliau berdalil dengan kisahnya Rasulullah SAW ketika hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah menyusuri jalur pantai, dan Rasulullah menyewa satu orang yang amanah, ya, yaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid, dia bukanlah seorang muslim, ya, bukanlah seorang muslim, dan dia diminta untuk mengantar Nabi sampai ke Madinah dari jalur yang aman, karena dia tahu jalur, ya, tahu jalur, dan akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dari sini dalil, ya, kita boleh bermuamalah dengan orang non muslim yang amanah, orang non muslim yang amanah. Kenapa? Karena wanita-wanita apalagi yang sudah berhijab, sudah pakai cadar, ya, berobat kepada orang ahli obsgin, ya, dokter SPOJ, tapi perempuan non Islam. Apakah boleh? Boleh, selama wanita ini amanah, tidak menyebarkan auratnya dia dengan difoto, disebarkan dan lain sebagainya untuk buat makar, maka sah-sah saja. Sebagaimana ijtihad Syekh Ibnu Utsaimin, ya, membolehkan, sebagaimana kisahnya Rasulullah yang menyewa Abdullah bin Uraikid bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, mereka bertiga ini. Nah, maka boleh-boleh saja, sah-sah saja bekam kepada orang-orang non-muslim. Yang jelas apa? Yang jelas dia menjaga amanah, dan pengobatan tersebut tidak ada unsur makar, ya, mencelakakan orang muslim atau muslimah, ya, dengan cara pengobatan dia sampai ingin membuat dia cacat dan sebagainya, maka yang seperti ini dijauhi, ya, atau menyebarkan auratnya, aibnya, maka yang seperti ini dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Masih boleh satu lagi Ustaz, ini titipan dari Ummahat. Silakan, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya bila belakangan ini usia sudah middle age 50-an ke atas, telinga sering nginging sendiri Ustadz, dan itu mengganggu dan cukup lama, dan makin lama makin sering terjadi. Apa nasihat Ustadz dengan sakit ini? Jazakumullahu khairan. Wajazakillah khair. Anak nggak tahu ibu-ibu ada hadir di sini nggak si penanya. Alhasil kadang kalau kami tanya di grup nanti khawatir ada aib, ya, dan lain sebagainya. Tentunya pertanyaan kembali kepada dua hal, ya. Ada dua hal ini, penyebab fisik dan psikis, perlu diperhatikan, ya, penyebab fisik dan psikis. Di antaranya, apa yang dilihat dari penyebab fisik dan psikis ini? Dilihat dampaknya kepada ginjal. Dampaknya kepada ginjal. Ya, dari sisi fisik katakan karena makanan, dia kebanyakan makanan yang sifatnya dingin, terus dingin. Banyak minum air, buah-buahannya yang sifatnya dingin, sayuran dingin terus, protein hewani yang dimakan itu sifatnya dingin semua, akhirnya ginjal ikut dingin. Dari sisi makanan, ya, fisik. Dari sisi psikis, dia apa? Dia orangnya sedih. Kami dapati beberapa kasus, dan nyata kami ambil hal ini dari pelajaran dari yang dibahas oleh para ahli di zaman sekarang ketika mereka mentadabburi firman Allah dari surat Yusuf ayat 84 ini. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub buta memutih karena apa? Marah, sedih, panik. Kenapa? Karena psikis. Matanya buta. Diteliti oleh seorang dokter dari Mesir. Orang yang panik, sedih berkepanjangan, dendam, marah, ternyata apa? Meningkatkan adrenalin. Adrenalin kalau sudah naik, insulin turun. Ketika insulin turun,
gula darah naik. Ketika gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Ya, matanya buta ternyata. Ya, kemudian kalau dari sisi kedokteran klasik, kalau orang sedih, panik, marah, ya menyebabkan apa? Ginjal banyak dibuang tenaganya. Ketika terjadi kronik, maka tenaga lama-lama hilang, ya, dan sisa sedikit tenaga, yang mana ginjal ini seperti kondisi plek atau busi pada kendaraan bermotor, ya, untuk memberikan api pada karburator pembakaran, api pada jantung bagi organ kita. Ketika sudah api ini kecil, diberikan ke jantung, maka jantung menghentakkan darah ke seluruh tubuh juga lemah. Dalam hal ini termasuk darah ke kepala. Anda perhatikan, Ibu si penanya, coba ya perhatikan kalau Anda tinnitus atau suara nging berdenging, coba rasakan tanda yang lainnya. Apakah kepala keliengan, mata kabur? Kenapa? Karena asupan darah dari jantung ke kepala mulai berkurang. Mata kabur bisa-bisa lama-lama kena katarak. Dan ada orang kena kencing manis bukan hanya karena makanan, kebanyakan gula dan karbo, tapi bisa jadi kencing manis karena apa? Karena sedih. Nah, kemudian juga kadang tangan tremor, bergetar, kemudian sering pipis, kaki lemes, ya, ujung jari, jemari, tangan dan kaki dingin. Ini semua apa? Menunjukkan ginjal Anda dalam kondisi lemah. Alhasil saya tidak ingin tahu penyebab Anda apa, silahkan Anda pilih, Anda masuk dari sebab yang mana. Dari sebab-sebab itu mau fisik, mau psikis, obat yang Anda perlu konsumsi diantaranya apa? Talbina. Dari hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Bahwasanya talbina, tepung gandum, itu bisa untuk menghilangkan atau merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Kedokteran timur, ya, mereka menyebutkan talbina yang disebut Nabi ini ternyata sebagai apa? Sebagai tonik penguat ginjal. Talbina sifatnya dingin, ya, mendinginkan jiwa dan rasa sedih, tapi apa? Dia juga sebagai tonik penguat bagi ginjal. Ya, maka ibu konsumsi talbina rutin sampai sembuh, ya. Juga bisa konsumsi labu kuning. Adapun hadisnya Nabi SAW bahwasanya labu kuning bisa untuk sebagai obat kesedihan. Hadisnya lemah terkait labu kuning, tapi apa? Tapi maknanya benar, sebagaimana disebutkan oleh kedokteran klasik Arab. Ya, pantangannya apa berarti tadi? Pantangannya kalau ada punya masalah makanan terlalu banyak dingin, kurangi dingin-dingin, tambah makanan yang hangat atau panas. Kemudian kalau penyebabnya karena psikis, kalau Anda sedih, cepat move on dari sedih. Kalau Anda ada dendam, cepat dendam jangan dipelihara, hilangkan dendam. Ya, ini hakikatnya di antaranya obat yang berikutnya Allah jadikan kesembuhan bagi diri Anda, insya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, fikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan. Penanyanya menyimak kok Ustaz, ada. Ya, semoga lekas sembuh, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin, jazakumullah khairan. Amin. Baik, Kamu juga? alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas Umu Amar dan juga pada Ustaz Abdul Rahman Dhani atas jawabannya. Sudah pukul 9, Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan. Ini kira-kira bagaimana? Fadol, tambah pertanyaan lagi, insya Allah. Baik, yang selanjutnya dari Bapak Agus di Purworejo. Kita mau bertanya, Ustaz. Sejak lama dahulu ada sakit kepala belakang dekat telinga, kanan kiri, dan kadang-kadang gerak-gerak sendiri, seperti setrum gerak. Lalu pernah jatuh di kepala, dan setelah pijat sendiri kepala mulai mereda. Bagaimana agar total, Ustaz? Kang Wildan, pertanyaannya di chat ke Ana aja. Suaranya betul-betul nggak jelas. Barakallahu fiik. Baik, Kang Wildan. Nah, barakallahu. sejak dahulu ada sakit kepala belakang dekat telinga, kanan dan kiri.
dan kadang-kadang gerak-gerak sendiri, yang seperti kesetrum gerak. Dahulu pernah jatuh di kepala, dan setelah pijat sendiri kepala mulai mereda. Bagaimana agar sembuh total ya Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya. Nah, jadi caranya ya, kalau nyeri seperti ini biasanya nyeri yang termasuk nyeri yang panas. Solusinya di antara disebutkan Ibnu Qayyim, kalau nyeri panas itu bisa Anda gunakan labu kuning tadi. Sekali lagi labu kuning. Labu kuning diparut, kemudian dikompreskan di kepala yang nyeri. Ya, labu kuning diparut, dikompreskan di kepala yang nyeri. Dan Anda bisa konsumsi labu kuning. Apalagi kalau Anda habis kepala jatuh, kemudian ada trauma di otak, ya, trauma kecil di otak, luka kecil saja di otak itu bisa menimbulkan aliran listrik, ya, bahkan bisa menimbulkan mual, bahkan ujung-ujungnya bisa menimbulkan epilepsi, nasallahu. Nah, maka konsumsi labu kuning ya untuk mengurangi nyerinya sebagai anti nyeri juga dia, kemudian dikompreskan labu kuning di belakang dan bisa di lokasi nyeri langsung dibekam di kepala. Ya, ada yang mengatakan, orang-orang kedokteran klasik mengatakan tidak boleh membekam di tempat tengkuk, ya, di tempat tengkuk sejajar dengan otak kecil, ya, karena di situ nggak ada tempurungnya dan akan menimbulkan anisyan, lupa, ya, kelupaan. Maka bisa Anda bekam kiri kanan aja, kiri kanan dari tengkuk sehingga menjauh dari tengah tengkuk. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Anda perlu diantaranya terapi tulang punggung, ya, perlu terapi tulang punggung. Bisa jadi kemungkinan ketika jatuh ada masalah pada tulang leher dan setelah tulang leher ke bawah perlu diterapi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Ahi Gilang yang sudah resen, kami persilakan. Ya, Fadhal. Izin Ustaz, hayakallah Ustaz. Allah yahayik. Izin tanya Ustaz, ini ada pertanyaan dari teman Ustaz. Beliau lagi tahap baru hijrah Ustaz, baru hijrah, dan beliau sempat sempat dijauhin sama teman-temannya Ustaz, teman-teman yang dulu sebelum hijrah. Nah, jadi sekarang itu lagi galau gitu Ustaz. Itu mungkin bisa dibantu ini Ustaz, gimana kiat-kiatnya biar hatinya tetap tenang. Itu yang pertama Ustaz ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk seorang ayah ini Ustaz, seorang ayah ini sakit jantung beberapa bulan lalu, pasang ring. Sekarang kondisinya tidak mau makan dan tidak mau minum Ustaz. Itu apakah pengobatannya bisa bekam atau gimana Ustaz? Mungkin ada saran dari antum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barak. Pertama, untuk orang yang baru hijrah dijauhi sama teman-temannya, ya, kemudian dia galau, perhatikan. Perbaiki niat Anda hijrah. Ya, Anda hijrah bukan karena teman-teman. Anda hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat hadis Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan min." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan Anda tinggalkan mereka, ini sahabat-sahabat yang masih belum taubat, Anda tinggalkan karena Allah. Ya, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik sahabat-sahabat yang saleh. Nah, sekali lagi, ya, Anda niat hijrah, kalau sudah ikhlas, Allah akan bermudah. Namanya mereka menjauh, dan itu cobaan. Ya, mau mengikuti mereka, kehendak mereka yang akhirnya menyikapi Anda balik lagi ke belakang, salah, terus ke depan. Ya, dan demikian Allah akan angkat derajat Anda dengan semakin besarnya cobaan yang diberi kepada Anda. Ya, Anda lihat kalau subhanallah ustadz-ustadz yang Masya Allah, yang katakan ustadz-ustadz yang sudah sepak terjangnya sudah jauh, ya,
ajib yang mereka sudah banyak kalau kajian datang kemana ya, pasti Anda dapati fitnah untuk mereka pasti besar. Seperti bendera semakin tinggi tiangnya, maka angin akan semakin kencang. Ya, demikian semakin Anda di atas al-haq, ya, semakin Anda lurus, cobaan akan semakin berat, termasuk dari teman Anda. Nah, begitu pula kata Imam Syafi'i. Kalau kalian ingin melihat orang yang di atas al-haq, lihatlah banyaknya panah-panah yang mengarah kepada dia. Nah, kalau hijrah kenapa takut? Nggak disapa teman. Ya, lebih baik nggak disapa teman-teman yang jauh dari Allah daripada nggak disapa Allah. Daripada di yaumul qiyamah nggak diajak bicara oleh Allah, nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap lanjut. Ya, semakin Anda dimusuhi, Anda difitnah, ya, Allah akan semakin angkat derajat Anda. Ya, innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhut. Allah jika cinta dengan satu kaum, katakan Allah cinta dengan Anda, Allah akan coba Anda. Nah, jika Anda ridho, Allah ridho. Jika Anda nggak suka, ya Anda mengingkari hal ini, Allah juga marah. Nah, nggak ada solusi kecuali Anda sabar, ridho. Cepat cari teman-teman yang soleh. Ya, geser teman-teman yang tadi, dekati teman-teman yang soleh, ikuti kajian-kajian di mana ustadz-ustadz mengisi kajian, Anda akan mendapat teman-teman menjadi komunitas yang lebih baik. Nah, wallahu alam bishawab. Kemudian terkait dengan tadi orang yang sudah pasang ring jantung nggak nafsu makan, kemudian nggak nafsu minum. Ya, nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, bisa jadi karena perubahan suasana pada jantung, sistem pada jantung. Setelah dipasang ring, ada masalah jika itu karena kasusnya fisik. Jika ada psikis, mungkin dia yang tertekan, nah ini perlu diobati. Pertama, tanamkan mindset untuk sehat nggak perlu makan banyak. Ya, mulai dengan Bapak untuk apa? Diberikan konsumsi sedikit tapi kaya akan kalori. Sedikit tapi menyimpan tenaga yang lama. Seperti apa? Sudah kasih kurma. Nggak bisa kurma, kasih saru kurma. Nggak suka manis pekat, terlalu berlebihan, campur dengan air hangat misalnya. Nah, dan sekali lagi kurma ini, karena khawatir akan manis pekat bikin darah kental, maka ada penyeimbangnya. Kasih timun, kasih semangka. Dan nggak perlu banyak-banyak, harus makan banyak. Ya, 3 biji kurma kalorinya sama dengan 1 piring nasi, itu ajib. Walaupun si bapak sakit ini hanya makan 3 biji kurma pagi hari, 3 biji kurma sore hari, sudah, nggak usah khawatir. Wah, ini makannya sedikit aja, nggak usah takut. Ya, justru itu proses kesembuhan dia. Bioritma yang Allah jadikan dengan dia nggak nafsu makan dulu, bisa jadi proses pengobatan. Ya, menyesuaikan dengan jantung yang baru dipasang ring, masih lemah. Ya, jangan makan banyak, dan itu dari Allah. Ya, jangan makan banyak. Kenapa? Karena ketika pompa masih lemah untuk kepencernaan, dia nggak nafsu makan. Itu otomatis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah dilawan, nggak usah dipaksa makan banyak. Ikuti aja alurnya dan apa? Kasih nutrisi sedikit, ya. Tapi kaya akan kalori. Itu termasuk kiat bagi beliau yang sakit jantung dan nggak banyak makan, nggak banyak minum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sampai di sini saja. Ya, semoga orang yang sakit di antara kita diangkat sakitnya, segera disembuhkan, dan semoga Allah jaga kita, keluarga Anda, ya, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita, semoga Allah hentikan, Allah hancurkan makar-makar orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri. Barakallahu fikum, alafu minkum. Jika ada salah ucap yang saya sampaikan, jika ada benarnya dari Allah semata. Itu saja insyaallah Kang Wildan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah bihamdika. Jazakallah khair ya Ustazi atas matanya malam hari ini. Amanillah, semoga bisa sampai rumah dengan selamat. Jazakallah khair ya Ustaz.